Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian fiqh zakah karya Imam Yusuf Al-Qaradawi, juz 1 halaman 177. Semoga kita mendapat berkah ilmunya, menjadi motivasi berlebih untuk menggerakkan potensi zakat, infak, sedekah di lingkungan kita masing-masing. Dan semoga di bulan Maulid ini kita semakin punya spirit meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sosok yang begitu perhatian kepada fakir miskin, kaum miskin papa, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, perhatian, uluran tangan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila mu'allifi hadzal kitab Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami' muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa muharrikiha wa a'dha'iha, wa bil khusus seluruh praktisi lembaga amil zakat, infak, sedekah Nahdlatul Ulama. Semoga diberikan kekuatan, kegigihan, kesuksesan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hawalanul haul. Hawalanul haul artinya melewati 1 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya hawalanul haul? Wa ma'nahu, makna dari hawalanul haul, ayyamurra, lewat, alal milki, atas kepemilikan, fi milkil maliki, di dalam kepemilikan seseorang, harta yang ada di dalam kekuasaannya, kepemilikannya itu sudah lewat isna asyara, 12 syahron, bulannya Arabian. Yang dimaksud hawalanul haul itu harta yang ada dalam genggaman Anda, harta yang Anda miliki itu sudah lewat 12 bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ukurannya adalah penanggalan Hijriyah, penanggalan yang dimulai sejak hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita perhatikan ya, karena kebanyakan kita ini familiar terhadap penanggalan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ini. Jadi ini ukurannya di dalam Islam adalah Hijriyah, Arabian, 12 bulan, tapi standar bulan Arab ya, bulan Islam ya, bulan Hijriyah, bukan Masehi. Tentu ada perbedaan ya, karena biasanya lebih cepat Hijriyah daripada Masehi, mungkin terpaut 10 hari per tahun atau 11 hari per tahun gitu. Wahada syartu, syarat bahwa harta yang kita miliki itu sudah harus lewat 12 bulan Hijriyah. Innama huwa, sesungguhnya syarat ini bin nisbatu, itu dihubungkan lil an'ami, bagi harta yang berupa hewan ternak, bagi orang yang menggembala kambing, onta, sapi, kerbau. Ini
syarat ini mutlak adanya 1 tahun. Wanukudi dan emas dan perak. Orang yang profesinya ini kolektor atau pedagang emas dan perak. Wasila at-tijariyah dan komoditas perdagangan. Jadi bagi orang yang punya emas dan perak, kemudian hewan ternak, kemudian sektor perdagangan yang begitu dinamis, begitu produktif, kompetitif ya di berbagai sektor, itu membutuhkan durasi waktu haul 1 tahun. Harus sudah melewati 12 bulan Hijriyah. Wahwa yang dimaksud as-sila'at tijariyah atau wahwa kenapa 3 aspek ini harus ada 1 tahun? Sesuatu yumkinu yang mungkin apa ayyadkhula supaya dia masuk tahta ismi zakah di dalam konteks nama zakat. Ra'sul mal, fa'ilnya ayyadkhula, ra'sul mal modal. Jadi memang dalam konteks zakat ini modal itu sudah include masuk yang digabung dengan profit atau keuntungan dalam konteks khususnya dalam konteks perdagangan. Jadi modal harus betul-betul diingat berapa modalnya, kemudian keuntungannya berapa, kemudian dijumlah. Kalau ada 1 nisab dan sudah 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya. Amma zuru'u, adapun tanaman padi misalnya, wasimarulan buah-buahan, wal asalu dan madu bagi petani madu, peternak madu ya. Jadi kalau di sekitar kita ya di gunung-gunung ya. Wal mustakhraju dan yang dikeluarkan minal ma'adini dari tambang-tambang, penambang emas, penambang perak. Wal kunuzi dan gedong-gedong, harta-harta yang tersimpan. Wanahwiyah dan yang lain. Bagaimana konteks zakat pertanian, perkebunan, kemudian madu, pertambangan. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan laha bagi az-zuru wal thimar wal asal wal mustakhraj minal ma'adini wal kunuz haulun 1 tahun. Kalau untuk petani, untuk sektor pertanian, perkebunan, pertambangan itu tidak ada syarat 1 tahun, sehingga bagi petani setelah panen ya dihitung, kalau sudah ada 1 nisab ya dikeluarkan zakatnya. Buah-buahan sekali panen, setelah panen dihitung sudah ada 1 nisab belum, kalau sudah dikeluarkan. Wa atu haqqahu yauma hasadi, firman Allah, berikanlah haknya, hak saat memanen. Karena ketika kita memanen sesuatu kemudian kita zakati, maka alangkah bahagianya orang-orang yang melihat langsung hasil panen kita, bisa merasakan langsung, ikut berbagi kebahagiaan. Makanya wa'adu haqqahu yauma hasad, tunaikan hak harta itu saat panen. Kita
Bisa Anda bayangkan saat Anda panen padi gitu. Anda punya padi 5 hektar dengan sekian ton gitu. Kemudian Anda hitung, Anda timbang sudah ada satu nisab. Kemudian Anda bagikan kepada fakir miskin di lingkungan Anda, atau Anda berikan kepada lembaga amil zakat infak sedekah. Itu sebuah apa namanya, sebuah amal yang dahsyat, sebuah kepedulian perhatian yang luar biasa. Dan ini harus kita akui, di lingkungan kita zakat pertanian ini belum berkembang. Banyak sektor yang berjalan zakatnya adalah sektor perdagangan. Untuk sektor pertanian ya, di lingkungan kita masih belum berkembang, sedangkan kita harus akui bahwa mayoritas warga Nahdlatul Ulama misalnya adalah, atau mayoritas bangsa kita ini adalah petani, tetapi zakat pertanian tidak berkembang di daerah kita. Ini satu problem, satu masalah yang harus kita pikirkan bersama bagaimana solusinya. Karena kalau zakat pertanian ini berhasil kita bangun, berhasil kita optimalkan, maka besar sekali potensi zakat kita. Kita punya potensi yang besar untuk ikut bersama-sama elemen bangsa yang lain mengentaskan kemiskinan. Masya Allah, ini sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi zakat pertanian ini masih menjadi lahan tidur, potensi yang belum banyak kita garap, kita kembangkan. Wahwa, persoalan ini bahwa tidak harus ada syarat haul pada sektor pertanian, perkebunan, pertambangan. Ma iku sesuatu yumkinu yang mungkin ayadkhulam masuk apa ma tahta ismi zakatid dukhal. Nah, ini masuk di dalam istilah zakat pendapatan, zakat pemasukan, income. Kalau tadi masuk dalam Rasul mal, semuanya butuh modal, baik itu hewan ternak, emas perak, atau komoditas perdagangan. Kalau ini kategorinya zakatut dukhal, zakat pendapatan, pemasukan pada sektor pertanian, perkebunan, madu, dan pertambangan. Asirru fi i'tibaril hauli li ba'dil amwal. Asirru, kita akan mengungkapkan apa rahasia-rahasia fi i'tibaril hauli, di dalam mempertimbangkan syarat 1 tahun li ba'dil amwali, bagi sebagian harta-harta. Mengapa harta yang ini tidak ada syarat 1 tahun dan yang ini ada? Kenapa untuk hewan ternak, komoditas perdagangan, emas dan perak itu harus ada syarat? Sudah lewat 12 bulan Hijriah, tapi mengapa yang sektor perkebunan, pertanian, pertambangan ini tidak ada syarat 1 tahun? What's happened? Kira-kira apa rahasia apa yang ada di dalam syarat ini? Wal farku, perbedaan bainama, di antara sesuatu u'tubira yang dianggap lahu bagi ma'al haulu 1 tahun, wama dan sesuatu lam yu'tabar yang tidak dianggap disyaratkan haul lahu bagi maqalahu ma iku sesuatu qala yang berkata hu ing ma al imamu Ibnu Qudamah. Ini ada statement yang menarik dari Imam Ibnu Qudamah yang menjelaskan mengapa harus dibedakan. Ada harta yang syaratnya 1 tahun, ada harta yang tidak disyaratkan 1 tahun di dalam mengeluarkan zakat. Annama tubira lahul haul, annama sesungguhnya sesuatu, kata Imam Ibnu Qudamah, tubira yang dianggap atau disyaratkan lahu bagi ma'al haulu 1 tahun.
sesuatu yang di situ disyaratkan 1 tahun itu mursodun lin nama, itu memang disiapkan supaya harta itu produktif, berkembang, tumbuh berkembang secara produktif. Kenapa? Karena memang dibutuhkan waktu 1 tahun supaya kelihatan produktivitas harta itu, tumbuh berkembangnya harta itu. Falmasyatu dicontohkan, falmasyatu maka hewan ternak, mursodatun itu memang disiapkan, didesain secara serius, lidurri untuk menghasilkan susu, powan, wan nasli dan bisa berkembang biak, hamil kemudian beranak, hamil beranak, hamil beranak. Jadi bisa dipoh, diambil susunya dan diharapkan produktif, beranak pinak. Wa urudut tijarati, komoditas perdagangan, mursodatun memang disiapkan, didesain lirribahi untuk mendapatkan keuntungan. Orang berdagang ini tentu tujuan utama adalah profit, keuntungan. Orang menggembala kambing, sapi, kerbau ya supaya beranak pinak dan bisa diambil, bisa diperah susunya. Wa kadza al asmanu, begitu juga emas dan perak. Artinya emas dan perak juga didesain untuk untuk mencari profit, ribah, keuntungan. Karena itulah fa'tubira, maka dianggap atau disyaratkan lahu bagi harta-harta yang memang disiapkan untuk untuk produktif. Yang produktivitas itu tentu membutuhkan waktu, dan syariat memberikan standar 12 bulan hijriyah. Maka fa'tubira lahul haulu, maka dianggap, disyaratkan harus ada 1 tahun. Salah satu syarat mengeluarkan zakatnya. Li'annahu, karena 1 tahun itu mazinnatun nama, itu menjadi alat deteksi bahwa harta itu sudah berkembang. Jadi bagaimana kita mengetahui namanya, produktivitasnya, pertumbuhannya? Ya dengan kita memberikan waktu 1 tahun supaya berproses. Kalau perdagangan ya diproses, bagaimana minat pasar, bagaimana realitas pasar, apakah produk itu berjalan dengan baik, bagaimana manajemen keuangan diatur sedemikian rupa sehingga pelaporannya menjadi transparan dan akuntabel. Begitu juga dengan emas dan perak misalnya, bagaimana sektor hewan, peternakan misalnya. Jadi memang dibutuhkan waktu untuk mengetahui bahwa harta ini, hewan ternak dia, komoditas perdagangan dia, emas dan perak dia itu mengalami produktivitas, mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks kuantitas ya, ekonomi, jumlah ekonomi. Liyakuna, karena ada waktu untuk mengembangkan harta itu 1 tahun, dan sangat besar kemungkinan ada progresivitas ya di dalam menggapai pertumbuhan atau produktivitas harta itu. Liyakuna, supaya ada ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat, minar ribahi, itu bisa diambilkan dari keuntungan. Jadi supaya zakat yang dikeluarkan ini diambil dari keuntungan yang didapat, baik sektor peternakan, perdagangan, emas dan perak. Fa innahu aisaru, jika seperti itu 1 tahun untuk berkembang dengan inovasi, dengan kreativitas yang tinggi, kemudian mendapat profit yang besar, kemudian dia baru mengeluarkan zakat, maka diharapkan zakatnya ini meskipun ya harus dihitung dari modal dan keuntungan, itu yang dikeluarkan adalah keuntungan dari proses dia mengelola hartanya itu. Kalau seperti itu, fa innahu aisaru, maka itu lebih mudah, wa ashalu. Jadi
agama syariat Islam sudah membuat konsep yang komprehensif, konsep yang jitu, bagaimana pedagang, bagaimana peternak ini tidak merasa keberatan, tapi hartanya bisa produktif, kemudian dia tidak terasa mengeluarkan zakatnya, dan justru ada kepuasan spiritual dan sosial karena bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Menjadi barokah dalam agama, menjadi barokah artinya kebahagiaan dia bagi kepada orang lain, tidak hanya untuk diri dan keluarga. Wali anna zakata, dan karena sesungguhnya zakat innama wajabat, sesungguhnya zakat itu wajib muasatan, dengan motivasi menolong, membantu, memperhatikan orang lain yang membutuhkan, khususnya fakir miskin. Walam tu'tabar, dan tidak dianggap hakikatun nama, apa hakikatnya pertumbuhan produktivitas 1 tahun sudah dianggap itu mewakili dari nama, tidak langsung dilihat secara langsung substansi nama itu. Likathrati ikhtilafihi, karena perbedaan, kebanyaknya perbedaan, an-nama wa adami dhabtihi, dan tidak ada ukuran yang mengikat. Wali anna ma'tubirat mazinnatuhu, dan karena sesuatu yang bisa terdeteksi, dianggap cara melacaknya itu lam yaltafit, maka dia tidak ditoleh, atau lam yultafat ila haqiqatihi, maka hakikatnya tidak ditoleh, artinya cukup mazinnah saja, gon penyono, artinya hukum ini dicantolkan dengan mazinnahnya, dengan cara kita mendeteksi sesuatu. Cukuplah 1 tahun itu, tidak sampai kita melihat hakikat pertumbuhan itu, bagaimana dinamika dari perdagangan 1 tahun. Karena memang tidak hanya 1 tahun, tapi juga mencapai 1 nisab. Jadi 1 nisab dan 1 tahun. 1 nisab kan melambangkan produktivitasnya tinggi. 1 tahun itu menjadi waktu, ya, time yang dibutuhkan untuk mengembangbiakan harta itu di berbagai sektor ekonomi. Kal hikami, seperti hikmah-hikmah ma'al asbabi, bersama banyak sebab. Wali anna zakata, dan karena sesungguhnya zakat tatakarraru, itu berulang-ulang zakat itu, fi hadhil amwal, di dalam harta-harta ini. Fala buta, maka haruslah bagi zakat min dhabitin, dari sesuatu yang mengikat, yang mengatur, yang menstandarkan. Kaila yufdiya ila ta'aqubil wujub fi zamanil wahidi marratan. Kaila yufdiya, supaya standar ini tidak mendorong, narik ila ta'aqubil wujub, bagi pergantian wajib berulang-ulangnya, fi zamanil wahid, pada masa yang satu tahun, misalnya marrat, fayung fidu malul atau malal malik, artinya 1 tahun ini dibutuhkan supaya jangan sampai 1 tahun ini ditarik zakat berulang kali. Kenapa? Karena sektor perdagangan butuh waktu yang untuk mengembangbiakan hartanya, hewan ternak, kemudian emas dan perak. Jangan sampai 1 tahun ini ditarik marrat berulang kali, maka bisa habis itu harta pemiliknya itu. Amma zuru'u, adapun tanaman, wasimaru, dan buah-buahan, sektor perkebunan dan pertanian, fahiya nama'un fi nafsiha. Kalau padi misalnya,
anggur dan korma, itu dirinya sendiri sudah berkembang, kata Imam Yusuf Al-Qaradawi. Fahiya nama'un fi nafsiha. Dirinya sendiri, buah itu sendiri bisa tumbuh berkembang. Tatakamalu, yang menjadi sempurna, ingda ikhraji zakati, ketika mengeluarkan zakat, minha, dari zuru' wassima. Dengan mengeluarkan zakat, keberkahan dan produktivitasnya semakin sempurna. Fatukhadhu, maka diambil az-zakatu, zakat, minha, dari zuru' wassimar, dari pertanian dan buah-buahan, hina izin, ketika memang dirinya sendiri sudah sempurna, artinya ketika panen dan mencapai satu nisab, ya diambil. Tsumma ta'udu naqsi, kemudian dia kembali di dalam kekurangan, artinya ketika diambil ya kuantitasnya berkurang tapi keberkahannya meningkat. Kalau panen kemudian tidak ada satu nisab, digabung pada panen yang kedua, bahkan sampai panen yang ketiga. Dalam waktu 1 tahun itu panen berapa kali? Kalau panen pertama tidak mencapai satu nisab, ditambah dengan panen kedua, ditambah dengan panen yang ketiga. Fala tajibu fiha zakatun tsaniyah. Fatajimu, maka tidak wajib fiha, di dalam az-zuru' wassimar, zakatun tsaniyah, zakat yang kedua, li adami irsodya lin nama, karena tidak disiapkan untuk, artinya tidak didesain untuk supaya produktivitasnya lebih tinggi. Wal khariju minal ma'dan, yang keluar dari tambang, mustafadun, diambil faedah. Kharijun minal ardi, keluar dari bumi, bimangzilati az-zar'i wa thamrah. Jadi pertambangan itu dikiaskan, disamakan dengan sesuatu yang keluar dari bumi, ya tentu lebih dekat dengan az-zar'u wa thamrah, dengan sektor pertanian dan perkebunan, sama-sama kharijun minal ard, sesuatu yang keluar dari bumi. Itu menarik sekali ya, analisis dari Imam Ibnu Qudamah. Jadi kalau sektor perdagangan emas dan perak, hewan ternak, itu memang disyaratkan 1 tahun karena mursodun lin nama, karena didesain supaya harta ini berkembang secara pesat, dan ini butuh waktu ya. Jadi 1 tahun itu angka yang rasional, angka yang tepat. Dia mengembangkan hartanya dan melaporkan hartanya jika sudah ada satu nisab, dalam 1 tahun dihitung, dan kalau sudah ada satu nisab dikeluarkan zakatnya. Ad-dalilu ala istiratil haul, dalil tentang disyaratkannya haul 1 tahun. Zakaro Ibnu Rushd, Imam Ibnu Rushd menyebutkan dalam kitab Bidayatul Mustahid, anna jumhurul fuqaha, sesungguhnya mayoritas ulama ahli fikih, yashtarituna, memberikan syarat, jumhur itu, fi wujubiz zakati, di dalam wajibnya berzakat, fi dzahabi, dalam konteks emas, wal fiddati, dan perak, wal masyiyati, dan hewan ternak, mensyaratkan al-haula, harus ada 1 tahun. Lithubuti dzalika, karena hal itu sudah ditetapkan anil khulafa'il arba'ah, dari pemimpin 4, imam sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Walingtisyarihi, kan karena pandangan ini sudah menyebar fi sahabati, di dalam sahabat, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai para sahabat. Walingtisyaril amali, dan karena praktek ini sudah tersebar luas, bihi, dengan pandangan ini, al-haul. Wali'tiqadihim, dan karena mereka punya keyakinan, anna mithla hadzal intisyar, sesungguhnya pandangan dan praktek yang sudah menyebar di kalangan sahabat itu, min ghairi khilafin, tanpa ada perbedaan, atau proses penyebaran gagasan dan praktek ini yang tanpa ada perbedaan, la yajuzu, tidak boleh, khobarnya anna ayyakuna,
penyebaran ini tidak boleh illa ang tauqifan, kecuali dari pemulangan, artinya doktrin, dogma, doktrin, sesuatu yang harus kita yakini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan marfu'an dengan status hadis marfu' min hadis Ibnu Umar, dari hadis sahabat Abdullah bin Umar anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haulu, rawahu Malik. La zakata, tidak ada kewajiban berzakat sama sekali, fi malin, di dalam harta, hatta yahula, sehingga lewat, alaihi, bagi harta itu, al-haulu, 1 tahun. Rawahu Malik fil Muwatta. Jadi wasyafi'i fil Musnad, banyak sekali yang meriwayatkan tidak ada kewajiban berzakat kecuali harta itu sudah melewati 1 tahun. Wahada, pandangan ini mujma'un alaihi, sudah menjadi konsensus inda fuqaha'il amsar, menurut para ulama fikih, di berbagai kota. Walaysa fihi fi sadril awal, walaysa, dan tidak ada fihi dalam masalah ini, fi sadril awal, di dalam permulaan yang pertama, artinya di dalam masa formasi Islam, khilafun, tidak ada perbedaan, illama, kecuali sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan, sesuatu itu ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, wa Muawiyah, dan Muawiyah. Wa sababul ikhtilaf, apa sebab perbedaan itu, annahu lam yarid, annahu, sesungguhnya, hadza lam yarid, tidak datang, fidzalika, di dalam hadza, haditsun, hadis sabitun, yang tetap. Ada riwayat lain dari sahabat Ibnu Abbas dan Muawiyah yang tidak sama, tetapi mayoritas mengatakan ini sudah mujma' alaih, sudah menjadi konsensus bersama. Khilafu ba'di sahabati wa tabi'in wa ishtiratil haul, perbedaan sebagian sahabat, tabi'in, dan persyaratan haul. Ja'a ani bin Mas'ud, ini pandangan tadi. Ja'a, datang ani bin Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa bin Abbas, dan sahabat Ibnu Abbas, wa Muawiyah radhiyallahu anhum, apa yang datang? Wujubu tazkiyatil mal, wajibnya membersihkan harta, indastifadatihi, ketika mengambil faedah harta itu. Harta yang sudah diistifadah, dimanfaatkan, dinikmati, itu harus dibersihkan, artinya harus dikeluarkan zakatnya. Dunashtirati haulin, tanpa mensyaratkan menunggu 1 tahun. Khalafaha ula is-sahabah, sahabat-sahabat itu memang berbeda dengan pandangan yang pertama. Wa ma'ahum ba'du tabi'in, bersama 3 ini, pendekar ini, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Muawiyah ini, juga ada sebagian tabi'in. Fil malil mustafad, di dalam harta al-mustafad. Kalau sekarang al-malul mustafad itu seperti harta profesi, harta yang diambil faedah. Wa aujabu ikhraja zakatihi, dan mereka mewajibkan supaya dikeluarkan zakatnya, ingda tamallukihi, ketika memiliki al-malul mustafad. Idza balagha, ketika mencapai harta itu nisaban, 1 nisab, binafsihi, dengan dirinya sendiri, au bima ingdahu, atau dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikannya, dunashtirati haulin, tanpa mensyaratkan 1 tahun. Jadi ketika memang misalnya profesi, ya, seorang artis misalnya, dia menerima gaji sekali tayang 150 juta misalnya, ya langsung dikeluarkan zakatnya, atau digabung dengan yang lain. Au bima indah. Wa qad dzakara, dan sungguh menyebutkan Ibnu Rushd, Imam Ibnu Rushd, fi sababil ikhtilaf, di dalam sebab perbedaan ini, annahu lam yarid fi dzalika haditsun tsabit, karena tidak ada hadis yang mengikat, yang tetap, yang menjelaskan persoalan ini, sehingga ada khilaf di antara para ulama.
Wa huwa taujihun sahihun, ini adalah bimbingan apa namanya, satu pandangan yang sahih, kama sanubayyinuhu, sebagaimana yang akan kami jelaskan fi maudhi, di dalam tempatnya, insyaallah jika Allah menghendaki. Alhamdulillah, saya kira itu kajian kita pada pagi ini. Semoga sekali lagi mengingatkan kita supaya kita aktif, kreatif, intens di dalam mengembangkan lembaga amil zakat infak sedekah Nahdlatul Ulama. Pelan-pelan kita merangkak, mengembangkan, memantapkan struktur kelembagaan, mengembangkan relasi, menetapkan program yang visioner, kemudian selalu berorientasi kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita menjadi barokah dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Al-Fatihah. Bismillah. Ila liqa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.